mukminin dan mukminat. Di benak kita, siapa kaum muslimin dan muslimat? Bukan orang-orang yang ada dari Sabang sampai Merauke, tapi kaum muslimin dan muslimat adalah seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena hakikatnya mereka adalah ikhwah, saudara kita semua, di mana kita harus merasakan satu tubuh dengan mereka. Mereka sakit, kita juga merasakan sakit. Mereka senang, kita juga merasakan senang. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas syami'ul basir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan dan yang mematikan kita, yang maha mengetahui dan maha adil. Hanya kepada Allah lah kita semua berharap sesuatu, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang dilahirkan di muka bumi ini sebagai suri tauladan bagi umat manusia akhir zaman seluruhnya, baik mereka yang mengikuti ajarannya maupun yang tidak. Sejatinya Rasulullah adalah Nabi dan Rasul terakhir untuk mereka semua. Mengawali khutbah ini, saya atas nama khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi khatib sendiri dan untuk semua jemaah agar bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, saat kita sekarang sedang duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini di dalam masjid dengan keadaan aman sentosa, tidak kurang sesuatu apapun dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita kapanpun bisa menikmati lezatnya ibadah di tempat yang Allah muliakan ini. Sesungguhnya di tempat yang berbeda, saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang kepayahan, menjerit, meregang nyawa. Rumah dan tempat ibadahnya dibombardir, rumah sakit diluluhlantahkan, diratakan dengan tanah. Anak-anak, perempuan, bayi, nenek-nenek tidak pandang bulu. Kaum Zionis Rasul Israel menghabiskan mereka semua. Maka pertanyaannya bagi kita sekarang ini adalah, sebagai kaum muslimin yang jauh dari mereka, negeri kita yang aman Indonesia, apakah kita peduli dengan nasib mereka meskipun hanya seuntai doa yang kita panjatkan? Atau kita malah masuk ke dalam golongan orang-orang yang mengatakan bahwa Palestina bukan urusan kita, mereka adalah urusan nasional mereka sendiri? Karena masih banyak kaum muslimin yang bersikap, yang berpandangan seperti itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli di tanah Palestina sekarang ini, tapi mereka adalah penjajah. Dahulu kala di zaman umat Islam masih utuh dalam satu pemerintahan khilafah Utsmaniyah, tidak ada seorang pun yang berani mencederai kaum muslimin. Tapi di belahan bumi Eropa sana, di sebelah utara dari mereka, kaum
kaum Yahudi yang tidak punya tempat tinggal yang tetap karena perilaku mereka sendiri yang dimusuhi bangsa-bangsa Eropa waktu itu. Mereka mencari cara, alasan apapun mereka benarkan untuk mendapatkan satu tanah untuk negara mereka yang nantinya akan disebut sebagai negara Israel. Ketemulah alasan bahwa dulu Bani Israel pernah dibawa oleh Musa menyeberang dari Mesir ke Laut Merah, kemudian singgah ke utara ke bumi Syam saat ini, Yerusalem. Maka mereka pun menjadikan alasan itu sebagai alasan yang membenarkan tindakan mereka masuk ke tanah Palestina. Saat itu segala upaya mereka usahakan sebelum perang dunia pertama dan kedua. Mereka sampai menyuap Khalifah Sultan Hamid II agar memberikan tanah Palestina dengan imbalan 150 pound sterling atau sekira 3 triliun rupiah. Tapi apa yang dikatakan oleh Sultan Hamid, kami tidak bisa memberikan tanah ini kepadamu. Tanah ini bukan milik saya, tanah ini adalah bumi umat Islam yang mereka peroleh dengan jihad, di mana darah-darah mereka membasahi tanah Yerusalem. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak sampai di situ. Kaum Yahudi terus melancarkan upaya, tapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya umat Yahudi, komunitas Yahudi di Eropa di bawah kepemimpinan Theodor Herzl membujuk pemerintahan Inggris, karena waktu itu adidayanya adalah Inggris. Maka Inggris pun bersepakat dengan kelompok Yahudi untuk meloloskan keinginan mereka masuk ke wilayah Palestina. Inggris punya kepentingan, yakni hegemoni internasional, di mana sebelumnya dia telah menjajah di berbagai negeri, baik di Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, kemudian di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk negeri kita dijajah oleh orang-orang Eropa waktu itu. Dan Inggris ingin terus meluaskan hegemoninya sebagai negara adidaya. Sementara Yahudi punya kepentingan untuk punya tanah sendiri yang akan didirikan sebagai sebuah negara. Maka disebarkanlah satu isu, satu paham yang waktu itu mudah diterima oleh kalangan kaum muslimin maupun kalangan orang lain, yakni paham nasionalisme. Disusupkanlah Mustafa Kemal Atatürk untuk menyebarluaskan paham nasionalisme, dan paham itu pun kemudian menyebarluas ke bangsa-bangsa lain yang tadinya merupakan bagian dari Utsmaniyah, termasuk Indonesia, Soekarno, Anwar Sadat, dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan nasionalisme untuk mengusir para penjajah yang saat itu sedang bercokol di negeri masing-masing. Nah, sehingga singkat cerita, paham itulah kemudian diterima oleh kaum muda Turki, tempat ibu kotanya Utsmaniyah, sehingga lambat laun khilafah Utsmaniyah melemah. Dan di saat itulah Yahudi bisa masuk ke wilayah Utsmaniyah, yakni Palestina. Dan kelemahan itu berlanjut di kalangan Utsmaniyah sehingga pasca Perang Dunia Pertama resmi khilafah Utsmaniyah dibubarkan. Dan sejak saat itu kaum muslimin tidak punya lagi penopang, tidak punya lagi pembela ketika negara atau satu wilayahnya diserang oleh orang lain. Dan resmi pada tahun 48 Israel resmi mulai mendirikan negara berdampingan saat itu dengan warga Palestina. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Lalu sebenarnya milik siapakah tanah Palestina ini? Inilah yang harus jadi patokan bagi kita kaum muslimin. Jangan sampai mudah terombang-ambing oleh pemikiran-pemikiran liberal yang mencoba mengaburkan fakta bahwa Hamas yang menyerang duluan, wajar Israel kemudian membumi hanguskan Gaza, atau yang lain-lain. Sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang telah menumpuk sejak awal, sehingga penyelesaiannya bukan dengan penyelesaian yang parsial,
tapi harus dengan penyelesaian yang komprehensif, dilihat dari akar permasalahannya dari awal. Baiklah, hadirin sidang Jumat rahimahullah, kita akan meneliti sebuah sejarah yang menjadi fakta dunia otentik hingga hari ini, bahwa sebenarnya wilayah Yerusalem dan sekitarnya adalah wilayah bagi umat Islam. Hal tersebut tertuang dalam dokumen Umayyah, di mana waktu itu Umar bin Khattab menerima langsung penyerahan tanah Yerusalem dan sekitarnya dari Sopranus, uskup yang berkuasa di Yerusalem dan sekitarnya, bahwa tanah ini hanya diberikan kepada kaum muslimin yang bisa hidup tenang berdampingan dengan agama-agama yang lain di Yerusalem, termasuk Nasrani waktu itu. Dan dalam perjanjian Umar tersebut dicantumkan bahwa tidak ada hak bagi orang Yahudi untuk mendiami tanah Palestina dan sekitarnya, Yerusalem dan sekitarnya, karena perilaku mereka yang sering berbuat onar. Nah, sehingga dengan landasan perjanjian Umayyah, dokumen Umayyah yang sebenarnya saat ini pun masih ada dokumennya di PBB, tapi mereka tidak mau membukanya karena akan menampar muka mereka sendiri. Maka inilah sikap kita, kaum muslimin, yang benar bahwa hak atas tanah Palestina adalah tanah Kharaz yang diserahkan oleh Sopranus kepada Umar bin Khattab waktu itu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketegasan Umar bin Khattab seharusnya menjadi ketegasan kita semua juga, di mana waktu itu Umar bin Khattab mengusir seluruh penduduk Yahudi di bumi Yerusalem dan sekitarnya. Haramnya hukum mengakui keberadaan Israel di bumi Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, waqtuluhum haitsu saqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kalian. Teguhkan sikap kita sebagai kaum muslimin dengan landasan yang kuat bahwa bumi Palestina adalah hak kaum muslimin, dan derita kaum muslimin di Palestina adalah derita kita juga, yang sering kita panjatkan dalam doa-doa kita, di mana apabila kita berdoa, ya Allah, berikan ampunan kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Di benak kita, siapa kaum muslimin dan muslimat? Bukan orang-orang yang ada dari Sabang sampai Merauke, tapi kaum muslimin dan muslimat adalah seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena hakikatnya mereka adalah ikhwah, saudara kita semua, di mana kita harus merasakan satu tubuh dengan mereka. Mereka sakit, kita juga merasakan sakit. Mereka senang, kita juga merasakan senang. Demikian, semoga ada manfaatnya dan menjadi mindset patokan bagi kita semua dalam bersikap tentang dinamika yang ada sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.